ada yang lain itu sangat menjanjikan. Dan itu salah satu wadah dari pertanyaan bahwasanya mana wadahnya gitu. Ya, ini ya. disediakan. Ya. Baik. Dan Lanjut juga, Pak. yang lain di olahraga kita juga punya para layang. Ya. Kita dirikan dari tahun 2013. Para layang seperti yang kita ketahui, Painan berkembang perwisatanya bermula dari para layang. Karena para layang itu salah satu olahraga yang bergengsi. Dan alhamdulillah kita di Pasaman Barat melalui Federasi Aerosport kita sudah menciptakan 17 pilot pemula di Pasaman Barat dengan 1 pilot senior. Itu kita garap dari tahun 2013. Dan selain itu kita di kolaborasi juga mengadakan terkait dengan bidang agama, ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan dan juga pariwisata. Nah, jadi berbagai kegiatan atau wadah yang kita sediakan itu nanti juga berimbas kepada pariwisata kita di Pasaman Barat. Untuk kita ketahui bersama, pariwisata di Pasaman Barat kita nomor 19 dari 19 kabupaten kota di Sumbar. Nah, sementara potensi kita di Pasaman Barat itu tidak kalah dengan kabupaten bahkan provinsi lain. Kita sudah lihat pengalaman pribadi kita di beberapa negara, khususnya di Asia Tenggara. Apa yang ada di luar sana kita juga punya. Satu-satunya di Sumatera Barat satu wilayah yang tidak terbelah dengan wilayah administrasi lain hanya Pasaman Barat. Kita punya gunung, kita punya laut, kita punya sungai, kita punya gua, kita punya kebun dan lain-lain. Nah, sumber daya alam tersebut kalau kita tidak kita manfaatkan ya mubazir sekali kita atau bodoh sekali kita kalau kita tidak manfaatkan. Nah, jadi melalui kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, tentu kita berharap ke depan kita harus sadar juga kondisi kita di Pasaman Barat. Banyak orang mengatakan Pasaman Barat kaya, Pasaman Barat punya ini, punya ini semacam. Tapi sementara yang kaya itu cuma segelintir dan kita dirampok oleh orang luar. Nah, kekayaan kita di Pasaman Barat itu diambil sama orang luar. Ada perusahaan, koperasi besar segala macam, dan itu hanya yang mereka tinggalkan di Pasaman Barat hanya konflik. Hanya konflik yang mereka tinggalkan. Mereka ya mohon maaf ini mungkin ada oknum-oknum kita di Pasaman Barat yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Benar. Dan seperti yang kita lihat tiap sebentar demo, bahkan sekarang yang berantem itu bukan hanya antar perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat dengan masyarakat sendiri sudah berantem sekarang, melibatkan masalah lahan. Nah, makanya kita dari sekarang kita harus memikirkan, harus membuka peluang baru untuk masyarakat kita, karena saya terus terang saya khawatir 10 tahun atau 20 tahun ke depan Pasaman Barat ini akan jadi seperti apa. Sekarang saja kita sudah khawatir sampai-sampai temanya kemana saking kehilangannya Bang ya. Saking kehilangannya. Nah, makanya kita harus bersama-sama seperti yang disampaikan oleh Dinda Ramadina tadi. Ayo kita hilangkan itu, kita berkolaborasi bersama-sama bagaimana untuk menciptakan peluang ke depannya supaya nanti ke depan pemuda Pasaman Barat yang nantinya akan jadi orang tua di Pasaman Barat ya tidak jadi sama generasi ke depan. Mereka katanya apa kontribusi Anda terhadap saya. Nah, gitu. Dan juga jangan sampai Pasaman Barat kedepannya jadi sarang perampok, jadi sarang narkoba, jadi sarang konflik dan lain-lain. Dan itu mesti kita pikirkan dari sekarang. Mungkin itu sementara. Baik, terima kasih Bang Deki. Satu hal yang saya tangkap bahwasannya wadah sebenarnya bisa diciptakan. Setuju Bang ya? Baik, sebelum ke Pak Kabit, saya ingin ini dari Pemuda Pelopor 2019 Bang Surya, kami persilakan untuk bicara. Silakan. Baik menanggapi ataupun mengeluarkan pendapatnya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan untuk pembicara sebelumnya ini karena terlambat, mungkin yang mau ditanggapi apa ya? Apa yang sudah Bang dengar ya? Silakan. Oh gitu. Ataupun pendapat sesuai dengan tema. Mungkin Abang sudah ada mempersiapkan dari rumah. Silakan. Enggak ada, sebenarnya tadi saya siapkan semangka satu. Kebetulan ini hari bumi, jadi ada hasil bumi dari Maliki kita bawa untuk kita nikmati bersama. Baik, terima kasih Bang. Silakan Bang. Kemana Pemuda Pasbar hari ini? Pertama saya adalah pemuda yang dipungut oleh kolaborasi, dibimbing oleh kolaborasi beberapa tahun yang silam. Di sini ada Mas Eko, ada Bang Deki, ada Pak Mon,
mereka adalah orang yang gembleng saya dari awalnya. Mungkin beberapa teman sudah tahu bahwa saya adalah dulunya penjahat. Ya, sudah ada yang tahu mungkin ya. Saya dulu ada penyelundup hewan antar negara. Saya dulu ada illegal trafficking. Bagaimana berubah menjadi sekarang seorang konservasi. Dan ketika ditanya kemana pemuda Pasbar hari ini, kami dan teman-teman di Panda Agri merasakan beberapa tahun ini selain semangat yang kuat memang harus finansial yang kuat. Siap. Karena ketika kita punya ide bermacam-macam, punya semangat idealis, ketika finansial nggak ada, ini kacau balau. Itu yang kami rasakan di Maligi. Makanya kalau teman-teman lihat di media sosial saya mungkin lebih banyak jualannya daripada tema-tema alam. Tema-tema alam kita memang ada beberapa tempatnya sendiri. Saya mungkin sharing Maligi aja ya. Boleh. Sharing di Maligi. Teman-teman, Bang Deki dan Mbak Mas Ego, Pak Mon, saya mungkin kasih laporan. Mungkin Maligi salah satu nagari persiapan yang paling produktif saat ini. 4 kejorongan, 4-4-nya memiliki OKP yang bukan hanya pemuda adat. Jadi kan kalau di kampung-kampung ada namanya ketua pemuda ada ya, yang di ketua pemuda. Tapi di sana juga organisasi-organisasi di luar ketua pemuda yang sangat aktif. Informasi tahun ini ada namanya kelompok tani hutan di Padang Jaya itu mendapatkan 25 hektar kerjasama dengan Bappedas untuk pemulihan mangrove. Ada lagi Aru Island yang sukses beberapa kali menggelar turnamen dan sekarang mendirikan musola di tengah-tengah Laguna. Laguna itu daratan kecil di tengah muara. Jadi saya rasa betul kata Bang Deki, kita tidak perlu berharap sesudah ataupun, jadi lakukan saja sesuai porsi kita, kuatkan finansial masing-masing. Kalau enggak nanti kacau, pasti kacau nanti menurut jalan untuk apalagi sekarang Pak Jokowi dengan pemerintahannya ada namanya Badan Restorasi Mangrove dan Gambut. Ini mungkin teman-teman yang wilayahnya pesisir ini bisa dimanfaatkan sebenarnya. Ini ada Badan Restorasi Mangrove dan Gambut, itu padat karya. Jadi alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya dan Mas Eko pernah ke Mandi Angin dan sharing ke teman-teman Mandi Angin. Pulang dari Mandi Angin, teman-teman Mandi Angin dapat program padat karya itu penanaman mangrove. Ya walaupun dalam definisinya masih salah kaprah, pemerintah dan masyarakat belum bisa bedakan mana mangrove mana rhizopora. Mangrove itu tidak bisa ditanam karena mangrove ekosistem. Jadi yang mangrove tidak bisa ditanam, mangrove itu ekosistem. Dan Maligi tahun ini juga dapat 25 hektar penanaman bakau. Jadi dari hal-hal kecil mungkin kawan-kawan di sini kita bisa lakukan semaksimal mungkin. Nanti pasti dilirik sendiri. Mungkin iya, ini dari saya aja yang mantan pelaku kriminal juga bisa kok. Yang teman-teman lurus nggak bisa. Mungkin dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kami sampaikan ke teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanggapi silakan. Boleh saya baik dari teman-teman peserta ataupun dari OKP silakan. Baik. Silakan dari Abang, siapa namanya Bang? Assalamualaikum Baik, silakan langsung perkenalan. Perkenalkan dulu, nama saya Eko Darmawan. Saya kebetulan belajar menjadi penggiat wisata. Mengenai yang tadi Bang Deddy, kemana pemuda Pasaman Barat hari ini? Oke. Kalau saya ini orangnya kurang suka sebetulnya diskusi seperti ini. Siap. Karena saya orangnya tak kelas bermuat. Kemudian saya punya slogan, jangan tanya kemana, tapi kalau mau ikut ayo. Gitu kan Bang? Jadi ada beberapa kutipan yang sampai sekarang masih terngiang di kepala saya dan selalu saya bawa kemana aja. Dan ini untuk mencerahkan semua orang. Ada 2 cara menghancurkan suatu bangsa. Yang pertama yaitu
putuskan mata rantai anak muda dengan sejarah. Sampai detik ini sejarah Pasaman Barat itu belum ada yang dituliskan. Belum ada yang tahu sejarahnya tentang Pasaman Barat ini kecuali sejarah pemekarannya. Tapi siapa kita, asal dari mana, belum ada yang menuliskan. Sehingga kemana pemuda Pasaman Barat ini, pemuda Pasaman Barat ini ada, tapi dia tidak cinta pada Pasaman Barat. Kalaupun cinta, dia hanya sekedar cinta. Kalaupun hanya sekedar cinta pun itu hanya tersisa saja. Buktinya mereka yang bisa itu mereka adanya di luar sana. Mungkin seperti itu. Yang kedua, caranya yaitu hancurkan mentalnya. Beri mereka liberalisme, beri kebebasan. Kata-kata ini diciptakan oleh Ustadz Dr. Haikal Hasan. Mungkin kita semua ada yang kenal. Yang pertama adalah putus mata rantai anak muda dengan sejarah, supaya kita tidak tahu siapa nenek moyang kita tidak tahu siapa memerdekakan negara ini, dan siapa orang yang bisa sampai ke Pasaman Barat ini. Yang kedua adalah hancurkan mentalnya, beri mereka liberalisme, beri kebebasan. Oke, saya lanjutkan. Kebetulan saya ini adalah belajar menjadi penggiat wisata sekitar 3 tahun ini. Basic saya komputer dan saya seorang guru. Saya orang pemerintahan yang kurang suka dengan pemerintahan. Iya, kita sama. Jadi, kenapa saya tidak suka? Dan ketidaksukaan saya itu saya tunjukkan. Ketika saya pertama ke Maligi, saya suka dengan Maligi. Kemudian timbul rasa cinta itu ke Maligi. Ketika timbul rasa cinta itu, bagaimana supaya saya bisa bolak-balik ke Maligi ini dan mengungkapkan rasa cinta itu. Akhirnya ketemulah sama Kok Surya ini. Saya tahu dia adalah penjahat, maka saya kasihan sama dia. Kalau penjahat dibiarkan lama-lama tidak ditangkap, bahkan nggak ada lagi namanya. Maka waktu itu kita berkegiatan tanpa pemerintahan sedikit pun. Dengan nama, ternyata ada namanya, yaitu bottom up. Kita bergerak dulu di bawah untuk menjuluk-juluk di pemerintahan, sehingga akhirnya berhasil menjuluk pemerintahan itu. Kita mulai di Maligi itu dari nol. Kita setuju semuanya bahwa pergerakan semua ini dengan tujuan adalah kemaslahatan masyarakat. Setuju kan? Kemaslahatan masyarakat. Kalau misalnya kemaslahatan masyarakat itu bisa dilakukan tanpa pemerintahan dan kita bisa melakukannya sendiri, rasanya nggak perlu pemerintahan. Oke. Lanjut. Iya kan? Kenapa saya bisa bilang itu? Dari ujung Pasaman Barat, mungkin saya agak lebay dan agak sombong. Saya sudah telusuri semua sudut Pasaman Barat dengan tujuan melihat potensi wisata. Pura Patontang, Poros, Benalo Tinggal, Talamo dan lain-lain. Kalau kita tanya kemana pemuda Pasaman Barat, mereka ada kok, dan mereka butuh. Bahkan kalau saya ngomong nih sekarang, kemana pemuda Pasaman Barat, berarti kita yang nggak pernah tahu dan turun ke bawah dan tidak melihat pemuda-pemuda itu ngapain sekarang. Kalau apa temanya Bang? Satu lagi. Kemana pemuda Pasaman? Pemuda, satu lagi. Oh, saatnya Saatnya pemuda bicara. Oke. Kalau saya dari kemarin udah pengen mempertanyakan, bisa nggak diganti judulnya? Kenapa nggak bicara, Bang? Saatnya pemuda Ya. bergerak. Ya. Saatnya pemuda menciptakan. Saatnya pemuda kreatif. Baik. Sedikit kami sampaikan, Bang, ini bukan hanya untuk pertama kali ataupun terakhir, ini akan berkelanjutan. Iya, betul. Oke. Selanjut. Oke. Jadi ketika ke suatu tempat kita lihat misalnya di Maligi itu, ternyata di sana setiap jorongnya punya pemuda. Cuman pemuda ini nggak tahu mau ngapain. Cara paling gampang adalah wisata. Salah satunya ya. Karena wisata itu akan menyentuh berbagai macam elemen. Ada orang tuanya, ada orang mudanya, kemudian orang yang tidak punya pekerjaan pun bisa dikasih pekerjaan. Maligi merupakan sebuah contoh yang dulu di sana orang mengumpulkan telur penyu, kemudian menjual telur penyu. Akhirnya sekarang penyu itu dipelihara.
dan menjadi sebuah daya tarik tersendiri dan memunculkan karya-karya yang lain. Pada Akgreen berasal dari beberapa pemuda yang tidak disentuh oleh pemerintah sama sekali. Akhirnya kita lakukan sesuatu dan akhirnya dilirik oleh pemerintah, dan lucunya bukan pemerintahan daerah, pemerintahan luar. Sampai sekarang seperti yang kita dengar tadi, mereka disentuh terus oleh pemerintah. Berarti biarlah awalnya tidak disentuh oleh pemerintah, tapi akhirnya pasti mereka akan menyentuh kita juga. Mungkin seperti itu. Baik. Kalau sekarang kita tetap bergerak, selain Maligi tetap menyentuh daerah-daerah lain seperti Palu, Sinuri yang lain. Tapi inti dari pembicaraan saya adalah kita harus tahu sejarah tentang Pasaman Barat itu. Dan kita harus tahu apa keunggulan dari Pasaman Barat ini. Seperti Bang Deki bilang tadi, kalau saya selalu membanggakan ke orang lain yang saya temui bahwa Pasaman Barat adalah kabupaten yang lebih bagus, lebih kaya, lebih cantik, lebih indah daripada kabupaten manapun. Kenapa begitu? Tunjukkan sama saya mana kabupaten yang punya gunung dan punya laut. Kalau misalnya saya tidak cinta, maka sebetulnya cinta duluan ke Pasaman Barat ini adalah Belanda. Ya kan? Masa kita kalah sama Belanda? Ya kan? Bahkan ada yang lebih cinta lagi ke Pasaman Barat ini. Siapa? Nabi Sulaiman. Sebelum Belanda ada pernah Nabi Sulaiman ke sini? Sebelum Nabi Sulaiman ada lagi nggak? Ada. Ya, kita punya namanya Gunung Ophir. Gunung Ophir ini artinya adalah hamparan emas. Bagaimana Gunung Ophir ini diceritakan dalam 3 buah kitab. Bagaimana dulu? Begitulah kira-kira. Itu panjang ceritanya lagi. Jadi mari kita gali Pasaman Barat, sejarah tentang Pasaman Barat. Salah satunya artinya untuk memunculkan rasa cinta itu ke Pasaman Barat, sehingga kita pedulilah dengan Pasaman Barat. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk abang kita yang memberikan pendapatnya. Di sini hadir juga bersama kita dari IMKP. Silakan untuk berbicara ataupun memberikan pendapatnya dari IMKP Pasaman Barat ataupun yang mewakili. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari IMKP, Ikatan Mahasiswa Kecamatan Pasaman. Sebelumnya kami baru berdiri dan dilantik oleh Pak Camat pada tanggal 19 Desember 2020. Jadi latar belakang dari IMKP adalah keresahan mahasiswa terhadap tidak adanya wadah mahasiswa Kecamatan Pasaman untuk mengeluarkan aspirasinya, ide, gagasan. Bahkan mahasiswa Kecamatan Pasaman banyak yang ingin berkontribusi untuk Kecamatan Pasaman khususnya dan umumnya Pasaman Barat. Jadi sesuai dengan tema Kemana Pemuda Pasaman Barat hari ini, kalau dikaitkan dengan mahasiswa Kecamatan Pasaman dengan IMKP, kami memiliki visi mewujudkan Ormada Kecamatan Pasaman sebagai wadah pemersatu, penampung aspirasi dan penyaluran bakat mahasiswa, serta menumbuhkan nilai religius, intelektual, peduli sosial dan kekeluargaan. Jadi sesuai dengan visi, sudah beberapa bulan kami dilantik, kami insya Allah dengan izin Allah telah melakukan segala sesuai dengan rapat kerja kami pada waktu lalu. Jadi dari misi kami menjadi wadah silaturahmi bagi mahasiswa yang berada di Kecamatan Pasaman, mewujudkan pengembangan dalam nilai religius, intelektual dan kebudayaan bagi mahasiswa Kecamatan Pasaman, menyelenggarakan pengabdian masyarakat baik antar sesama maupun lingkungan sosial dan kecamatan sebagai wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi ya, kami berbicara tentang mahasiswa dari IMKP, insya Allah
mahasiswa Kecamatan Pasaman banyak ingin berpartisipasi untuk kemajuan Pasaman Barat. Namun kekurangan kami ialah kekurangan binaan dari beberapa yang lebih senior dari kami, dan alhamdulillah kami mencari dan menemukan Bang Deki sebagai, insya Allah dia bersedia membina IMKP, dan alhamdulillah IMKP diizinkan dan diundang pada acara kesempatan pada kali ini. Baik. Menurut dari MKP sendiri, sesuai dengan tema kemana pemuda Pasaman Barat hari ini, silakan berikan pendapatnya. Ya, tentunya pemuda Pasaman Barat itu ada, namun kekurangan dari kita semua untuk merangkul mahasiswa, dan dari senior-senior yang telah ada, kami tidak ingin pemikiran-pemikiran polos kami itu di-overtunis untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Saya pribadi, saya baru kuliah, baru PP 19, dan saya diamanahkan sebagai ketua IMKP, dan saya ingin melihat bahwa mahasiswa itu tidak hanya untuk demo untuk kepentingan yang elit-elit lah. Jadi saya ingin mengembangkan bagaimana mahasiswa di Kecamatan Pasaman terlibat seperti ini, dan alhamdulillah sesuai dengan tujuan saya. Dan mahasiswa pada saat kali ini, mahasiswa Kecamatan Pasaman Barat bisa berbicara dan bersama tokoh-tokoh hebat di Pasaman Barat lainnya. Dan tentunya itu tidak lepas dari kita bekerja sama, dan kita juga perlu, saya mewakili mahasiswa, perlu motivasi, binaan, dan dengan catatan tidak ada pemikiran-pemikiran oportunis yang disampaikan rekan dari kita tadi. Jadi saya juga berpesan, jangan tanyakan apa yang telah Pasaman Barat berikan pada kita, tapi tanyakanlah apa yang telah kita berikan untuk Pasaman Barat. Baik. Mungkin itulah yang dari kami mahasiswa. Siap. Saya kembalikan kepada Bang Huda. Baik, terima kasih banyak dari MKP Pasaman Barat, organisasi kemahasiswaan. Bahwasanya teman-teman ini butuh rangkulan dari tokoh-tokoh lainnya. Di sini hadir juga dari Gema Pasbar, karena waktu kita singkat, silakan dari Gema Pasbar bicara atau mengeluarkan pendapatnya. Silakan. Ya, Bang. Ya, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau cek dulu ini, teman-teman mungkin banyak juga di sini yang hadir mahasiswa gitu. Salam cinta satu suara, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Atau mungkin masih terlalu sedikit, hidup pemuda Pasaman Barat. Ya, karena di sore hari di luar cuaca cukup dingin, namun di dalam ruang ini cukup panas alhamdulillah. Karena sekarang juga bulan Ramadan, saya juga teringat pantun saya ketika dulu masih kecil, masih belajar gitu. Pantun ketika disampaikan dalam ceramah-ceramah di masjid gitu ketika tarawih. Anak kata di dalam banda ambo ketek baru baraja gitu. Kenapa? Karena saya merasa sama juga mungkin dengan Vano, dengan status kami yang masih sebagai mahasiswa, tentunya sangat bangga sekali bisa duduk satu forum bersama abang dan kakak-kakak sekalian yang barangkali sudah lebih dulu malam melintang, baik itu di organisasi kemahasiswaan atau mungkin sudah jauh terjun ke dalam masyarakat dan memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Baik, oleh karena itu izinkan Adinda, ya, Abangda dan Ayunda semua untuk menyampaikan beberapa kata dalam forum yang begitu istimewa ini. Dan terima kasih juga bagi YouTube Walls Pasaman ya. Alhamdulillah adalah forum baik untuk kita semua. Pertanyaannya, kemana pemuda Pasaman Barat hari ini? Hari ini kita berada di Seven Cafe, tapi semalam itu ada yang sedang di Sekre di PC gitu. Ya. Kemudian ketika kita berbicara pemuda, ya pemuda Pasaman Barat hari ini, mestinya kita memang harus tentukan dulu peta jalan kita ini mengatakan kemana, berarti ada tujuan gitu. Mungkin saya juga tidak bisa sefilosofis pertanyaan dari Bang Dedi tadi gitu kan, itu kan pertanyaan filosofis sekali.
seperti apa tadi yang juga disampaikan oleh Ibu Kepala Ketua Rektor Reaktif Ibu ya. Tentunya kita menentukan ibaratnya rel dulu gitu. Rel Pemuda Pasambaran ini mau sehingga kita bisa bertanya kemana Pemuda Pasambaran itu apa gitu. Maka secara standar barangkali tadi sempat juga disinggung oleh Bapak Kabid Kepemudaan ya, bahwa rel kepemudaan kita saat ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Maka berkaitan dengan peran pemuda, maka seharusnya sebagai standarnya di luar dari penilaian subjektif kita, itu kita sandarkan kepada Undang-Undang 40 2009. Lalu apakah kemudian Pemuda Pasaman Barat saat ini sudah berjalan sesuai rel yang ada di dalam undang-undang tersebut? Nah, itu sekarang jadi pertanyaannya gitu. Lalu kemudian di dalamnya ada 3 peran pemuda. Yang pertama adalah social control, kemudian agen perubahan, kemudian moral force gitu, kekuatan moral. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kabit mungkinlah pengembangan dan penyesuaiannya. Cuman tetap di dalam undang-undangnya tetap dikatakan bahwa pemuda itu memiliki peran yang 3 itu. Nah, kemudian satu hal yang kita lihat saat ini, entah ini sebagai hikmah dari pandemi ini, bahwa ketika kampus-kampus mulai diliburkan, pembelajaran diubah sistemnya, maka pergerakan dari kampus sudah beralih ke kampung. Ya, sekali lagi pergerakan dari kampus telah beralih ke kampung. Walaupun tetap dengan catatan seperti apa? Jikalau seandainya setiap nagari yang ada di Pasaman Barat ini memiliki mahasiswa dalamnya, harusnya nagari-nagari, jorong-jorong yang ada di Pasaman Barat ini sudah maju. Kenapa? Karena ini mahasiswa orang-orang yang mungkin berkuliah di luar Pasaman Barat atau mungkin di luar Sumatera Barat. Mereka memiliki sesuatu perbandingan, mereka memiliki suatu nilai-nilai baik yang akan dibawanya ke kampungnya. Tapi disitulah salah satu catatan kritis kita terhadap mahasiswa, termasuk untuk tentunya komunitas saya sendiri juga gitu. Ya, harusnya ketika beralih gerakan dari kampus ke kampung, kampung-kampung di Pasaman Barat ini lebih maju, itu idealnya. Lalu kemudian dalam kesempatan kali ini saya menarik juga apa yang disampaikan oleh Bang Deki tadi, bahwa jangan sampai kita bergerak ini kemudian ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang di luar dari kepentingan maslahat masyarakat banyak. Kenapa? Tidak sedikit yang saya lihat saat ini. Oke, kalau seandainya dia adalah kemudian memberikan pengabdian kepada masyarakat, ada kemudian memberikan pengabdian kepada daerah-daerah kita. Cuman eksistensi itu lebih tinggi gitu, daripada substansi yang dia berikan, sehingga pencitraannya wah masya Allah sampai ke langit gitu kan. Sementara manfaatnya apa yang dapat? Ya dikit aja cuman gitu. Nah itu bahayanya apa? Jangan-jangan target mereka ini 2024 mau nyalek gitu. Jadi sehingga generasi muda sekarang, yang perlu kita eksis ya. Foto-foto kita terpampang di FB, masyarakat kenal sama kita. Kemudian nanti ini modal awal bagi kita untuk nyalek 2024. Jangan sampailah generasi muda ini kemudian ditunggangi kepentingan-kepentingan itu. Ya, meskipun mungkin wah ini berbicara terlalu sok idealis ini. Ya, mungkin itu adalah anggapan berapa orang. Cuman saya menarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Tan Malaka, bahwa idealisme adalah kemewahan yang terakhir yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kita tetap dengan idealisme ini. Kemudian menyambung apa yang disampaikan Bang Surya tadi, bahwa idealis tanpa finansial yang cukup tidak akan pernah bisa sejalan gitu. Artinya ketika kita ingin idealis, maka kita harus mandiri secara finansial. Agar apa? Agar jangan ketergantungan. Maka kembali hubungannya dengan UKP yang ada. Nggak usah terlalu banyak dana itu dari pemerintah gitu. Kita bisa bersuara sendiri kok gitu. Oke lah kalau misalnya ke NPI mereka diatur dalam undang-undang, mereka dialokasikan dana dari pemerintah, ada anggaran khususnya. Tapi UKP yang lain kita bisa mandiri kok gitu. Itulah mungkin pentingnya kita kolaborasi, bahwa kita sebagai UKP yang hidup di Pasaman Barat ini nggak bisa loh kita ini jalan sendiri. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun kader kita, tetap tidak akan bisa untuk berjalan sendiri. Oleh karenanya membangun Pasaman Barat ini memang butuh kolaborasi kita bersama. Nah, itu saja barangkali Bang Huda terakhir. Siap, lanjut. 2 menit, lanjut. Sebelum ke sini saya juga dititipkan pesan oleh Bang Rolik ya, ketua
Pokdarwis sekarang statusnya kelompok saudara wisata Salimado kepada Bang Deki dan Bang Sugja. Alhamdulillah kami di negara Merkawai sekarang juga sedang merintis Salimado ya, dan sekarang sudah Februari lalu sudah dilantik dan di SK-kan, dan sekarang sudah statusnya sebagai kelompok sadar wisata. Ini juga mungkin bagian dari usaha-usaha Bang Deki untuk memajukan pariwisata di Pasaman Barat. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanggapan dari Gema Pasbar. Lanjut, kasih Bro Anhar dari Situak Barat. Silakan mahasiswa. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mukadimah kita kepada saya kepada pembicara terdahulu. Mungkin menyambung dari penyampaian dari ketua setia tadi, yakni saya selaku mahasiswanya, mahasiswa dari Pasaman Barat, mungkin akan mendiskusikan kembali kepada kawan-kawan terkait bagaimana eksistensi mahasiswa di Pasaman Barat ini. Saya akan diskusikan kembali. Alhamdulillah saya ikut juga di organisasi internal kampus. Kemudian untuk kepada kawan kita yang dari IMKP ya, dan juga Gema Pasbar, mohon jugalah kita supaya bisa bekerja sama. Kita jalin silaturahmi dengan Pasaman Barat supaya terwujud nantinya hasil-hasil yang akan didapatkan untuk Pasaman Barat ini. Kemudian saya sedikit juga menyinggung untuk pemerintah di sini, karena menyangkut mahasiswa juga gitu. Kalau mahasiswa kritis itu adalah sebuah tujuan yang betul-betul baik gitu. Nah, tentu seharusnya kritis itu diapresiasi. Nah itu. Bahkan kalau bisa kritis itu dijadikan program gitu. Itu mungkin. Baik, Mungkin sedikit saya itu. sedikit mengenai tema kemana pemuda Pasaman Barat hari ini, silakan 2 menit aja. Kalau mengenai tema menyambung dari penyampaian Bang Denny tadi, kemana pemuda Pasaman Barat hari ini dan siapa yang mencarinya itu ternyata yang mencari kemana pemuda Pasaman Barat itu hari ini itulah pemuda sendiri. Pemuda sendiri yang mencarinya itu, Bang. Artinya pemuda Pasaman Barat hari ini adalah di Pasaman Barat. Itu saja mungkin. Nggak keluar dia ya. Karena inilah Pasaman Barat, daerah dengan sejuta keistimewaan dan juga menjadi sumber mimpi di masa depan. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. lanjut Yuan dari Opir, silakan. Karena memang sedikit kami sampaikan kepada OKP ataupun kedua-kedua organisasi bahwasanya ini bukan hanya tempat diskusi atau tempat diskusi sependapat saja, tapi ini adalah wadah latihan bicara untuk teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang lainnya. Makanya kita buat dari saatnya pemuda bicara. Ini aja latihan, salah nggak masalah. Oke, silakan Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Huda. Ini bapak-bapak, teman-teman sekalian, Bang Huda ini udah saya anggap abang sendiri. Saya sudah beberapa kabupaten mengelilingi buat event segala macamnya bersama dia. Beliau juga mentor saya. Saya bukan dari OKP, bukan dari organisasi pemerintahan. Saya pemuda. Karena melihat judul yang dibuat di Snap Bang Al-Huda, saya merasa terpanggil. Kemana pemuda Pasaman Barat saat ini? Padahal di Opir ya. Ya, saya Pasaman Barat. Saya berasal dari Simpang 3. Kemana pemuda Pasaman Barat saat ini? Di Simpang 3 kita juga banyak membuat beberapa kegiatan. Karena sekarang masa pandemi juga,
kami telah membuat sekolah gratis bagi teman-teman SD, adik-adik SD yang karena di sekolah pelajar tidak full, kita bantu di luar jam sekolah. Nah, kita sudah membuat namanya Para School, itu juga sudah dibimbing juga sama Bang Deki juga. Kita berkolaborasi juga dengan pemerintahan daerah di sana bersama Bang Mus juga oleh Negari. Kita kebanyakan pemuda Nusantara saat ini bergerak semua Bang, bapak-bapak teman-teman. Tapi ada yang nampak, ada yang tidak. Karena ada juga yang bergerak di daerah yang masing-masing, ada yang langsung ke kabupaten. Nah itu kita mungkin karena belum nampak, itu saja. Satu lagi prinsip saya tidak mau hadir hanya sebagai pelengkap. Nah setidaknya teman-teman, bapak-bapak dan teman abang-abang sekalian tahu saya hadir hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung waktu kita singkat, kami silakan untuk yang mewakili OKB Bang Tegar dari Ketua KNPI untuk menanggapi jalannya diskusi kita hari ini. Sebelum nanti ditutup oleh Pak Edison. Baik, silakan Bang Tegar. Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi kita sudah banyak sekali membahas tadi, begitu dari organisasi kemahasiswaan, OKP yang hadir. Intinya kita harus punya wadah untuk berbuat. Dan kalau misalkan banyak kesepakatan tadi atau sejalan lah istilahnya dalam pikirannya, bahwasanya kita tidak perlu dulu pemerintah hadir di situ atau menyentuh kita, nggak apa-apa. Cuma berdasarkan yang kita amati itu tidak akan menyentuh banyak, karena memang bagus kalau misalkan kita banget bottom up, berarti kita yang terhitung di dalam organisasi itu betul-betul ada kesadaran kita berorganisasi, kita mau buat ini jadinya besok ini. Itu sekarang kita banyak ikut berorganisasi, tapi kesadaran kita untuk betul-betul terjun di situ tuh masih minim sekali. Kalau misalkan bisa seperti yang dibilang tadi bottom up, nggak perlu kita pemerintah tuh, bisa kita iuran masing-masing anggota di dalam tuh. Kalau di organisasi itu ada DRT-nya, itu dibunyikan betul. Sumber dananya itu dari iuran pengurus misalnya. Tapi itu tidak jalan. Kenapa? Karena kesadaran kita itu masih kurang, masih minim. Makanya nanti ya kita di organisasi itu menjalankan proposal. Dan kita itu bukan suatu masalah sebenarnya. Pemerintah daerah aja mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk membangun ini itu di Pasaman. Kenapa kita organisasi itu ilfil? Kan gitu. Makanya usaha-usaha kita di KNPI seperti yang saya sampaikan tadi, kita melobilah beberapa dinas instansi untuk dapat KNPI ini di pos anggarannya. Bukan berarti KNPI ini tidak bisa bergerak tanpa dana dari pemerintah. Berarti bisa Bang ya? Tapi terbatas, akan itu. Kita kan maunya maksimal ini. Barang nih kan, maunya maksimal. Kalau maksimal tuh berarti KNPI itu aja. Dia di 11 kecamatan itu ada perwakilannya. Di luar KPKP yang terhitung di dalam KNPI. Jadi kalau misalkan kita andalkan tuh KNPI itu sendiri untuk itu, kurang maksimal. Makanya kita libatkan pemerintah dan dimungkinkan oleh undang-undang KNPI, dan tujuannya kita menggait APBD itu untuk diinpus di KNPI itu, bukan untuk KNPI itu, untuk KPKP. Kalau misalkan tadi Bang Endi tadi ngomongnya istilahnya konsolidasi, memang harus. Soalnya yang punya kedaulatan di KNPI itu UKP. Walaupun Bang Endi istilahnya ke KNPI kan, tapi di UKP masih awalnya aja. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Intinya action, gerak action. Oke. Baik, langsung ke sampingnya Bang Deki.
izin memberikan kesimpulan dari acara kita ini. Oke, terima kasih. Mungkin kesimpulan yang bisa kami sampaikan di sini. Ke depan acara ini yang pastinya tentu terus kita lakukan. Insya Allah. Ini Insya Allah. suatu kegiatan yang positif, yang baik. Dan kalau bisa kita berjalan ke kecamatan-kecamatan yang lain dengan tema-tema yang berbeda Siap. sesuai dengan daerah masing-masing. Dan satu lagi mungkin tamanya durasinya diperpanjang karena sekian banyak ini. Insya Saya Allah. rasa semuanya pengen bicara, tapi karena Betul. waktunya pendek, Insya Allah. jadi kurang terakomodir. Nah kesimpulannya ya ke depan kita tetap harus berkolaborasi, bekerja sama dalam berkegiatan, jangan hanya mengandalkan proposal, tapi ajak bekerja sama dengan berbagai kegiatan. Jadi proposal saya rasa mungkin perlu, tapi jangan terlalu diandalkan lah, jangan terlalu mengandalkan. Nah, yang satu lagi kami mengajak kepada para pemuda Pasaman Barat agar lebih berpikir kreatif, inovatif sehingga kita bisa produktif untuk Pasaman Barat dan siapkan mental, jangan pernah seperti baper, malu apa segala macam, harus percaya diri karena kalau tidak ada yang percaya diri dan mental seperti itu, kita tidak akan pernah jadi apa-apa. Siap. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan stop kita untuk bicara kami akan, tapi sampaikan kepada dunia luar, kepada pemerintah, kepada semuanya bahwa kami sudah melakukan. Kami sudah melakukan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Niki. Lanjut Bang Denny Melizon. Sedikit, silakan. Baik, ini kami singkat saja. Tolong nanti kalau acara ini mulai jam 1 mulainya. Oh boleh. Karena ini enggak. Oke, Siap, baik. siap. Yang penting gini Bang, sedikit saya potong. Kita ingin teman-teman semua mendukung apa yang telah kita buat ini untuk kedepannya. Insya Allah. Ah, Baik, silakan. Huda. Iya Bang. Baik, ini saya simpulan namanya atau apa namanya ini? Tanggapan lah. Tanggapan. Tanggapan atas pertanyaan dan pernyataan dari tema kita hari ini. Oke. Semana dan pemuda bicara. Jadi kawan-kawan semuanya, Bapak dan Ibu, Pasbar itu kaya, tapi buat siapa? Pasbar tak butuh orang banyak gaya. Mari pemuda saling percaya. Bukan pemuda yang asal bicara. Terus bergerak berbuat nyata, bukan simbolik dan seremonial belaka. Pemuda harus diperhitungkan dan berbahaya. Berpikir, bertindak, bekerja sama dan bersahaja. Untuk Pasaman Barat sejahtera, maju, berdaya dan berjaya. Lakukan saja rencana kemudian. Terus bergerak. Baik. Dan satu lagi, jangan lupa bahagia, banyak uang selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang sekali lagi untuk abang kita. Baik, terakhir kami minta dari pihak pemerintah Pak Haji Edison Zelmi, kami minta untuk memberikan kesimpulan dari acara hari ini. Silakan. Terima kasih Haji Dahuda, kawan-kawan sekalian. Mungkin pada sore hari ini mungkin tidak ada lagi yang mau disimpulkan. Kalau kita lihat bagaimana reaksi kawan-kawan semua yang ada di dalam ruangan ini, semuanya sangat positif. Alhamdulillah. Kalau sudah seperti ini, nggak ada lagi yang mau dipertanyakan kemana pemuda Paspadan. Oh, ini di awalnya ini Pak. udah muncul semuanya, ya kan? Nah, maksud saya seperti ini, ya. Saya tahu persis bahwasanya pemuda Pasaman Barat, baik secara individu maupun secara organisasi telah berbuat untuk Pasaman Barat. Kami tahu itu, ya. Jadi pemuda Pasaman Barat telah berbuat baik secara individu maupun secara organisasi. Cuman sayangnya mungkin begini Adi Dahuda, sehingga muncul pertanyaan kemana pemuda Pasbar hari ini. Kita kurang adanya komunikasi di antara sesama pemuda. Salah satu contoh, OKP ini punya kegiatan positif. Mari kita dukung bersama-sama. Berkolaborasi, berkomunikasi, kita dukung bersama-sama untuk Pasaman Barat yang lebih baik. Komunitas yang mendukung Pak ya. Insya Allah, ya. Jadi kalau ini kita lakukan, kemudian OKP yang lain punya kegiatan seperti ini, kita dukung lagi. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan ini, kami yakin OKP yang ada di Pasaman Barat ini
komunikasinya akan menjadi lebih baik dan kedepannya pemuda akan lebih nampak. Ya, insya Allah akan seperti itu. Cuman sayang sedikit ya. Ini dulu dulu memang organisasi-organisasi ini diwadahi dan dibiayai oleh pemerintah melalui Kesbangpol. Ya, dulu ada, termasuk KNPI. Tetapi sekarang itu sudah ditiadakan dan tidak boleh lagi. Makanya mungkin OKP-OKP ini, kalau dulu jangankan OKP kayak KNPI, umpamanya warga Persatuan Warga Kota Padang Panjang, dia akta notariskan, bisa dapat bantuan dari Kesbangpol. Apalagi KNPI yang sudah diatur melalui undang-undang. Tetapi itu sekarang ditiadakan, tidak boleh, itu permasalahan. Makanya memang betul kata Dinda dari Kinali tadi, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Itu yang pertama, konsep yang paling fundamental. Kemudian konsep kedua yang paling fundamental, apabila kita telah memberikan sesuatu yang baik, akan banyak yang mengikuti kita. Itu pasti. Ya, dunia sudah membuktikan. Tadi orang sudah terlalu sering menyebut nama Diki, tapi mau bagaimana lagi, itu memang contoh. Ya. Faktanya seperti itu. Ya. Jadi di saat kita berbuat sesuatu yang positif, itu akan banyak yang mengikuti kita di belakang. Salah satu contoh lagi, pemuda pelopor dulu yang perempuan di bidang pendidikan, namanya Email, membuat PAUD di plasma. Ya, dijadikannya rumahnya untuk PAUD. Apa yang terjadi? Seluruh masyarakat menyumbang. Ya, secara organisasi mungkin saya juga tidak bisa memberikan bantuan dari kantor, tetapi secara pribadi juga ikut menyumbang. Karena memang organisasi yang dibuatnya PAUD itu memberikan dampak yang sangat besar bagi kampung halamannya. Cuman sayang kemarin ini karena umurnya udah lebih 30, dia nggak bisa lagi ikut pemuda pelopor ke Padang. Tapi tahun kemarin dia dapat nomor 2. Ya. Nah maksudnya seperti itu. Jadi yang perlu kita ingat, di saat kita bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat, masyarakat juga pasti akan mendukung kita. Makanya Bunda berbagi. Sekarang panti asuhannya sudah menjadi besar. Kemarin hanya rumah orang yang ditempati di yatim. Kita sama-sama tahu itu. Tapi mohon maaf, di dalam ruangan ini saya pastikan banyak yang jadi donatur untuk Bunda berbagi. Bukan karena perempuan yang datang ke kita kemudian kita tertarik, tidak. Tetapi bagaimana bunda-bunda itu mendatangi anak yatim piatu, mereka datangi, kemudian mereka mengajak tinggal di panti asuhan. Bagaimana mereka mengelola panti asuhan? Di situ tergeraklah hati para donatur untuk membantu. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Sekali lagi, mari kita berbuat yang terbaik. Insya Allah, ya, Allah akan memberikan jalan bagi kita untuk membuat kita menjadi lebih baik. Itu pasti. Kemudian yang terakhir sekali, ini saya berharap kepada Dinda Huda ini dan panitia yang lainnya. Hari ini kita telah bersatu. Ya. Kalau boleh saya katakan, memang pemuda Pasaman Barat belum sampai 1% yang hadir di sini. Saya tahu itu. Tetapi secara organisasi kita mungkin sudah sampai 80% hadir di sini. Ya. Ini adalah sebuah momen bagi kita bersama. Bagaimana ini bisa menjadi langkah awal untuk pemuda lebih baik ke depannya. Kalau bisa Dinda Huda, hari ini kita mencetuskan beberapa program-program ataupun notulen-notulen yang mungkin akan kita lanjutkan ke depannya. Salah satu contoh, mungkin hari ini kita bisa menyatakan sikap, kita akan melaksanakan kegiatan ini, janganlah terlalu muluk sekali sebulan. Kalau sekali sebulan nanti terlalu muluk kita bikin. Mungkin sekali 3 bulan. Ya, kita cetuskan itu. Kemudian yang kedua, kita cetuskan juga bahwasanya kita sesama OKP, kita harus saling mendukung. Bisa kita notulenkan. Ya. Sehingga kita hidup tidak seperti kata dalam tempurung. Kita merasa kita lebih hebat, sementara ada yang lebih hebat programnya yang harus kita dukung secara bersama-sama. Nanti kalau umpamanya program kita majukan pula di depan forum, ternyata forum juga mengatakan itu bagus, kita dukung lagi bersama-sama. Itu akan lebih baik untuk kita bersama. Jadi maksudnya seperti ini, program tidak perlu banyak, tapi program itu yang perlu baik dan memang bermanfaat. Kalau banyak program tidak berjalan, apa gunanya? Ya, jadi saya mengharapkan itu tercetus pada hari ini. Kemudian yang terakhir, ada bahasa kampung saya di Kampung Pasir, experience is the good teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu bahasa kampungan itu, Kampung Pasir.
Maksudnya begini, ada orang-orang yang lebih berpengalaman, mungkin tidak berdomisili di sini. Kita ajak mungkin untuk berbagi, bukan untuk menggurui kita, tapi mungkin untuk berbagi. Maksud saya menyampaikan yang pertama seperti itu. Kalau untuk belajar, kami yakin kita semua ini udah pintar-pintar semua. Ya, yakin sekali saya, kita semua di sini sudah sangat pintar. Cuman sekali lagi, pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Makanya, mari kita sama-sama ke depannya, kalau ada yang lebih baik, kita terima untuk perkembangan yang lebih baik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya ini sudah kita tutup, jamnya udah lewat, tapi karena ini semangatnya masih berapi-api, kami Pak, persilakan. menanggapi Pak Kabit. Boleh. Pak Kabit minta ada satu kegiatan kita bersama di sini. Saya usul ini ke cita-cita lama saya dengan Bang Denny, kolaborasi dan lingkungan hidup. Saat itu kami ada bercita-cita untuk program anti paku untuk pohon, pencabutan paku pohon, karena sekolah saja iklan di pohon sekarang, Pak. Pohon sudah rusak parah, Pak. Pohon-pohon pelindung jalan. Jadi kapan waktunya mungkin Bang Huda bisa fasilitasi, bisa tentukan waktunya kapan. Jadi pohon pelindung yang rata-rata itu mahoni itu sudah rusak. Yang pertama seperti WC. Alhamdulillah pilkada selesai. Kemarin itu banyak juga beberapa foto caleg di sana. Saya juga sudah masalahin beberapa caleg itu. Tapi yang paling sekarang yang paling parah ke arah Jambang itu sekolah, dan itu sekolah luar Pasaman Barat.